Ya niki jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror kalian ning khataman Quran bi alfiyah. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kau orang regani sing khataman. Nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi niki memang angel. Jadi kiai pancen angel. Angel, jadi kiai ku angel. Mulane sing bener atus kula terus ngawur ngoten mawon. Fadhole Allah jembar ngoten mawon wis pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bu swarga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayangno salatum koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Qadir Jilani, ora ngarah pun. Terus wae salat koyo umume wong ngoten mawon. Standar takrib, mabadik fikihan pun pokoke sah ngoten. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Khataman Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wow, gak paham niku wow. Sekolah pertama cerita Alfiyah sekaligus sepaket. Dulu Alfiyah itu dikarang orang yang sebetulnya tidak Arab. Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik namanya. Ibnu Malik itu tiang Spanyol. Beliau tidak ngerti Arab Fusha, juga tidak ngerti Arab Amiyah. Imam Sibawayh itu orang Persia, sekarang Iran. Imam Ghazali itu juga Iran, juga Persia. Mbah Maimun itu guru kula sering cerita, beliau murid Mbah Karim, kakak angkatanipun Kiai Anwar Mansur. Allah itu kepengen ngetokno nak Islam ora wong Arab. Jadi Allah ingin memperlihatkan nak Islam itu tidak hanya milik orang apa? Arab. Justru itu Allah bikin mujtahid itu rata-rata itu non-Arab. Abu Hanifah itu orang Irak itu Muwalladin. Imam Sibawayh itu orang Persia. Imam Qurtubi yang ngarang tafsir Qurtubi yang terkenal itu juga orang Spanyol. Karena Allah ingin mengingatkan ulang, Nabi tiang Arab, ini Arab turunan. Mergi mbah-mbah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini tiang Aryaniul asli. Dia Nabi Ibrahim tiang budi Aryani. Mulane kathah tokoh-tokoh teng Jawa niku jenenge Arya Penangsang. Arya iku margane Nabi sinten? Ibrahim. Mulane dawuh ulama-ulama untuk menunjukkan bahwa Islam itu milik semuanya. Nabi uga ada mbah-mbah asmane Ibrahim. Ibrahim itu Aryaniul asli, tiang Musol. Musol niku daerah Irak. Kemudian pindah teng Palestina. Nabi Ibrahim garwa kalian Siti Hajar, niku tiang Mesir. Kecilnya Nabi Muhammad SAW niku disusui kalian Imro'atun Badawiyah. Asmane Halimah napa As-Sa'diyah. Jadi pada diri Nabi ana unsur wong desa sing lugu. Nggih niku ummuhu al-murdiah. Nggih niku asmane sinten Halimah As-Sa'diyah. Wonten darah Aryaniul asli, nggih niku Nabi Ibrahim. Wonten darah Mesir, nggih niku Siti sinten Hajar. Mulane wong alim alamah kuwatah sing jebolan Al-Azhar. Nggih kathah sing tiyang Irak. Kata sing termasuk sak mangke tiyang Indonesia. Terus jenengan sing khatam Quran, khatam Alfiyah sing bangga, justru berkahnya dikarang orang yang tidak Arab, ini nunjukno bener-bener agama Islam rahmatal lil alamin, boten lil arabiyyin. Nah, kula suwun alumni te santri sing irunge pesek-pesek sing rapati di dhuwit, tunjukno meskipun enggak punya uang tapi punya Alfiyah. Maksudnya sing paham ta, boten saya boten. Mau pun tenang mawon, mboten ngarah kula tes. Mergo ngetes jenengan rugi. Nak ra iso kiyaine isin, nak iso iku dianggap paketan. Dianggap dil-dilan ning. Dianggap kados reality show ngoten niku. Kula tak cerita sithik, kenapa Alfiyah itu menjadi berkah. Alfiyah itu dikarang orang setelah matang. Gerian tidak sehebat itu. Gurunya Alfiyah itu ahli qiraah sab'ah, namanya Imam Sakhawi. Di antara gurunya asmane Imam Sakhawi. Sehingga Alfiyah ketika berbeda dengan jumhur itu mesti berdalil
wajah-wajah yang ditetapkan di al-qiraah, qiraah sab'ah maksudnya. Misalnya niki contoh karena ini acara Alfiyah sekaligus ini satu paket. Nadzoman sorof sing dikarang Mbah Maksum Ali Kuwaron. Mbah Maksum Ali niku mantunipun Mbah Hasyim. Niku damel al-amsilah at-tasrifiyah. Riyen Bali Maksum Jogja, nggih keluarga kula saking Lasem, niku nggih ngarang sorof. Niki penting kula aturaken, sorof ini sudah satu partai. Karena tidak mewakili kaidah yang seluruhnya ada di Alfiyah. Misalnya madda ya muddu maddan, beliau milih mudda lata mudda. Harusnya secara kaidah tetap mudda lata mudda, terus diulang 2 kali umdud lata muddu. Karena aturannya memang jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Napa jasmin wasib hil jasmi takhirun kufi. Sehingga di Quran itu ada mayyar tadda minkum pakai idgham, juga ada wa mayyar tadid pakai fakul idgham. Jadi boleh memilih. Sehingga kita terbiasa dengan lughat-lughatul Quran yang memang banyak pilihan. Ada yang fakul idgham kayak wastafziz. Ada yang lafadz yang sama diidghamkan. Kayak wa may yushaqillah dan seterusnya. Nah, Alfiyah itu dikarang orang yang menekuni qiraah sab'ah. Ini asmanipun Imam Sakhawi. Sehingga beliau ketika damel kaidah wa audu khafidin lada atfin ala dhamiri khafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman isqat ata fin nasri wan nasmi sahihi musbata. Imam Hamzah itu ahadul qurra as-sab'ah, asmane Hamzah. Niku nak maca niku wattaquwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Terus wal arhami diatafkan ke bihi. Artinya apa? Domir sing majrur tapi boten audul khafid, boten bihi wabil arham tapi bihi wal arham. Sehingga menurut Alfiyah boleh orang mengatakan marortu bika wa bizaidin. Juga boleh marortu bika wa zaidin atau marortu bihi wa bizaidin tentu boleh, juga boleh marortu bihi wa zaidin. Kayak qiraahnya Imam Hamzah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Mboten wal arhama tapi napa? Wal arhami. Jadi wal arhami atfun ning gone dhamir hi yang majrur bi harfil jarri tanpa mengulang huruf napa? Jar. Itu jenenge wa'audu khafidin lada atfin ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila walisa inti laziman. Menurut saya tidak lazim, tidak harus karena ada qiraah sab'ah yang baca wal arhami atfan ala bihi yang majrur dhamir yang majrur bi harfil jarri. Min ghairi i'adatil khafid tanpa mengulang huruf napa? Jar. Akhiripun meskipun kita ini punya al-amsilah atau sirfiyah yang luar biasa, gadah sorofun Bali Maksum kathah lah. Tapi di fi'il amar atau mudhari' yang madzum itu tetap kita punya pilihan 2. Lam yamudda atau lam yamdud. Karena itu disebut jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi. Makanya min balaghatil Quran itu semua lughat fasihah yang digunakan orang Arab niku mesti teng Quran wonten. Kados sing diceritakno Alfiyah guys, wa fuqahai sumut homun fisakan terusé ada riwayat yang bersifat nakal. Wa qarna fikrirna wa qarna wakirna fikrirna wa qarna nukila. Terus normalnya itu kan qarra yakirru, nggih, qarra yakirru. Terus ketika fakul idgham yakrirna. Nanti fi'il amarnya ikrir. Ikrir terus mengalami proses idgham. Itu terus roknya hilang satu. Nah rok yang hilang ini harokatnya dikasihkan depannya. Makanya ditulis sama kirna. Kirna tapi wakai fi'il amar untuk jamak niswah. Imam Asim baca korna wa korna fi buyutikunna. Maksud kula niki di rumah nggih kangge sing tesih belajar. Jangan karena bentuknya korna, kemudian Anda mengira dari jamak niswah yang fi'il madhi, misalnya korot, korota, korna boten. Korna di surat itu, di ayat itu adalah fi'il amar,
khitabun li azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gini ku kan khitab wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalat wa atinas zakat. Intinya monggo berkahnya alfiyah ini orang bisa mengurai lafat-lafat yang cara dohir itu membingungkan. Terus contoh malih, ya contoh malih penggunaan dua tak di depan. Kalau sampean pertama ngaji itu kan bingung, tanazzalul malaikatu warruh. Dikatakan fi'il madhi tidak maftuhul akhir, dikatakan fi'il mudhari' enggak ada wazannya. Ujuk-ujuk tanazzalu. Berkahnya alfiyah itu bisa diurai. Wa ma bita ini betudi qad yuktasar fihi alatta kata bayanul ibar. Jadi artinya itu tatanazzalul malaikatu berhubung ada dua tak terus kena kaidah boleh dibuang satu menjadi apa? Tanazzalul malaikat. Dan hebatnya Quran kalau ada dua lughat yang sama-sama fasihah itu mesti dipakai dua-duanya. Di juz 24 itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Pakai orisinil dua taknya masih. Tapi di surat Al-Qadr tanazzalul malaikatu war. Sehingga para peneliti Quran itu ngerti betul betapa Quran ini fi ghayatil fasahah karena semua istimalul arabi itu dipakai. Nah kita wow balik malih jenengan kan yang Indonesia lah, wong Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Quran itu milik semuanya. Orang yang tidak Arab, kados Imam Nawawi, kados Imam Qurtubi itu orang Spanyol. Itu banyak yang menjadi mufassir besar karena berkahnya Quran pakai al-lughatul fusha. Dan kemudian para pembuat grammar Arabic grammar ini semuanya pakai al-lughatul fusha sehingga terus Quran itu bisa. Ini kalau ngaji serius, pokoknya jenengan ngundang kula bener tapi pisan tok. Nak kedua pun radi haram. Artinya bener ngeten. Saya termasuk orang yang neliti Quran nggih tenanan, neliti alfiyah nggih tenanan. Maksudnya nggih tenanan profesional, mboten krana kepengen diundang mboten. Wah nak sampean kepengen alim niku mpun nyanyi kula mawon. Itu ukuran paling gampang itu. Misalnya begini. Ghaza yaghzu. Kan kalau kena amar kan kena nafi kan lam aghzu. Ya, lam aghzu. Lafaz yang sama kalau itu ada secara bacaan tapi tidak. Misalnya Sayyidah Maryam ngendikan anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghia. Napa walam aku? Zahirnya itu kan yang pola seperti itu adalah apa? Nakis wawi yang kena huruf napa? Nafi. Yahzu jadi apa? Lam yahzu. Kalau pakai mutakalim berarti apa? Lam ahzu. Tapi di kasus walam aku itu enggak. Alfiyah dengan gampang, dengan gamblang ngendikan wamin mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal dusim. Jadi potensi seperti itu tuh enggak mesti khatfu harfil illah. Ternyata ada potensi yang besar yaitu dari kana yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang. Ya, yakunu yang madzum itu boleh nonnya apa? Hilang. Sehingga walam akun bagiya menjadi apa? Walam aku bagiya. Itu mirip juga di surat yang sama di Maryam. Fawarabbika lanakhsyurannahum wasyayatin seterusnya awala yaturul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Artinya apa? Berkahnya alfiyah orang nggak mesti mengira oh ini nakis wawi, makanya huruf ilatnya dibuang karena ada jazim, enggak. Berkahnya alfiyah orang ngerti ini jangan-jangan dari lafat yakun. Apa? Dari lafat apa? Yakun terus masuk kaidah wa min mudhari indikana munjazim tuhdhafu nunun wa wa khatfumal dus. Itu yang menjadikan tiang Indonesia sekali nekuni tafsir yo alim tenan. Artinya orang yang alim di Indonesia kados mas saya Sarang Lirboyo itu putih-putih nggih ngalim. Mun sampean ora usah kuwatir ati. Wae sampean misale alim teng Indonesia, teng Mesir nggih tetep alim. Napa malih teng Ethiopia tetep alim. Teng Somalia nggih tetep alim. Teng Rwanda napa malih. Asal alim betul ya di Indonesia. Syekh Nawawi itu ya tiang Banten. Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Mahfud malah tiang Mas tiang Pacitan.
Banyak pengarang top, saya Mbak Eksan Jampes ini jadi yang Kediri Jampes. Ini kok sekali ngarang, ini sudah ada kelihatan nak tiang Jawa. Nama tiang Maron, buatan kelihatan sama sekali. Nanti tiang Maron, buatan. Karena fasohnya itu. Kalau nak mau karangannya Syekh Mahfud Atar Masih, Nopo Atur Musi. Ini juga mirip kados mau kitab I'anatul Thalibin. Mbah Hasyim ketika ngarang Al-Jasus fi Tahrimin Naqus, Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Mahfud. Niku terus kaya orang maca karangane wong Tebu Ireng, kaya maca karangane wong Arab. Karena apa? Allah ingin membuktikan kalau Quran itu Islam semuanya itu rahmatal lil alam. Kulo niku baca kitab banyak dari karangan orang-orang non Arab. Kados karanganipun Imam Sibawe, imam-imam sing lahir tenggene Spanyol. Makanya wonten klub terkenal itu jenis El Barca, tulisannya gece Al Barokah nih, wong riyen jajane Islam nih. Banyak tulisan di Spanyol itu Arab nih. Istana Alhambra yang ditulis Alhambra itu tulisannya Alhamra, Istana Merah. Qurtubi Cordova niku, Imam Malik itu Muhammad bin Malik niku Al-Qurtubi. Sing ngarang tafsir sing terkenal niku di Imam Qurtubi. Niku orang-orang non-Arab sekali ngarang kitab, niku fusha itu persis kalian wong Arab sing fusha. Kados wau sing kula critakaken. Terus kula cerita beberapa, maka ini kan khatam Quran kalian Alfiyah. Dulu Nabi itu pernah punya tamu. Tamunya itu menawa rapati ngaji huruf ibdal. Akhruful ibdali hadak tumutia itu. Di Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Karena dalam Arab sebagian itu Nabi itu orang yang diceritain Allah untuk menceritakan hukum Allah ke manusia. Jadi Nabi itu man nabba'ahu Allah, orang yang diceritain Allah untuk cerita hukum-hukumnya Allah pada manusia. Sebab itu di semua bentuk fiilnya itu masih pakai mahmuslam. Misalnya Nabi ibadi anni anal ghafur, pakai nabi. Amma yatasaalun anin nabail azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun. Ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampai ngaji sab'ah, itu aja baca qad aflahal mu'minun. Sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun. Allahu yastahzi'u. Sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak apa? Adimus syani. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mu'minun. Nah, sorof tadi balik lagi teng sorof. Sorofnya Mbah Mak Somali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Niki buatan kritik, buatan ini cerita ilmu. Mbah Mak Somali dia seneng. Misalnya ya, amanah, coba teman, amanah yuk minu imanan. Itu kan gak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu, amanah ala wasni af'ala. Istamat ahlam zatani, so'i fa'udilat asaniyah alifan fasoro, amanah. Yuk minu gak diiklal. Imanan diiklal lagi. Lah kok aneh. Madi diiklal, mudorek tidak, master diiklal lagi. Maka sebagian kiroah ya sudah, kalau diiklal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu, ya terus biasa wae. Ya wawu, dapat balik malih teng Alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih
Dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran maksud itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat mboten nate ngaji Alfiyah, mboten nate mondok teng Maron, mboten nate. Napa malih untuk ijazah mboten nate. Itu sahabat itu bisik-bisik. Adalan amdalan. Itu tadi baca dal apa dal? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal, Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal, fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya saya ulang lagi. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Makanya gak usah dites. Nanti kalau ternyata nggak ingat kan repot. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adalan amdalan. Semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan. Kalau dal yang maknanya ingat itu dal bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti zakaro bidzal. Adot wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal totaf ti'alin rudda isramud baki fidana wasdat wadari dalan baki. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Ittakaro dulu pakai ta ifta'ala. Kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal. Berarti taknya ifta'ala diganti dal. Kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang dihidupkan ke dal. Akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fa'al mim muddakir. Ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf. Waddakaro ba'da ummatin apa? Waddakaro ba'da ummat. Kayak apa? Jadi niki nak alumni sing tahun niki ora pinter kebangetan. Karena Neng Is, pokoknya keluarganya Gus Rofik ini nyewa narasumber profesional. Maksudnya ya iso nyontokno Quran, nyontokno Alfiyah. Kadang-kadang guru madrasah yo kacau. Belajar nahwu men Zaidun kok imun. Sehingga bareng muridnya mulai yo goblok tenan. Maca tafsir Jalalain zaman ngaji mau Zaidun kok imun, ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Jadi kalau cerita wonten Gus Adib, kalau disarang katanya peristiwa ini di Lirboyo. Kalau Lirboyo cerita katanya peristiwa ini di sarang. Butuhnya itu nggak bisa dibuktikan. Butuhnya nggak bisa apa? Ada anak Jakarta. Kata cerita di sarang ini di Lirboyo. Kata Lirboyo katanya di sarang. Nah yang bener yang mana? Kayaknya sama-sama nggak bener. Ada anak Betawi ngaji. Ya saya beri contoh di Lirboyo aja. Atau di Maron ya nggak apa-apa. Kan pondok-pondok itu kan santri diajari berakhlak karimah. Ciri utama akhlak karimah paling agak pelengahan lah. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Muridnya tuh pelengahan terus. Zaid itu siapa sih kok sepopuler itu? Sampai guru saya nyebut terus. Pelengahan terus. Dilihat pintu nggak ada Zaid. Dilihat Ja'a Zaidun ya tidak datang-datang. Gurunya marah. Oh ya kamu kok pelengahan? Nggak sopan, diajarin pelengahan. Jawabnya muridnya, habis bapak bohong. Katanya Zaid datang nggak datang-datang. Habis bapak bohong karena bilang Zaid datang nggak datang. Nah ini menurut saya pengajaran seperti itu memang nggak efektif. Karena ketika diuji di Quran itu memang sering nggak ada. Maksud saya, kalau Anda jadi guru yang baik, ketika ada jasmin wasyib bil jasmi takhirun kufi, contohkan di Quran itu ada wa mayar tadid berarti fakul idgham, ada mayar tada berarti ojo kok contohnya bisa mudah bisa ubdud. Bisa firro, bisa ifrir, bareng maca Jalalain, gak ono kembarane kan bingung. Lho sampean bejo lho. Maksudnya sampean bejo lho, malam ini bejo. Contohnya Alfiyah nganggo Quran. Itu tidak semua orang bisa. Butuh wong profesional, sakit itu profesional. Wae kula pesan guru-guru Maron lah. Ya kadah rada-rada wajib tobat lah. Piye-piye iku nahwu dipelajari itu untuk Quran, bukan untuk Ja'a Zaidun ra'aitu napa? Zaidan marartu napa? Nanti terus ketika diaplikasikan di Quran ku piye ngamen contone Zaid ya. Di Quran ada kata Zaid mau sitok tok, falamma qadha Zaidun min hawataron itu tok. Itu saja bukan Zaidun yang dorab tu Zaidan.
Bisa murtad kalau kamu mukul Zaid itu, karena ini Zaid bin Harisah ini sahabat top ini. Niki buatan gojlok Gus Rafiq buatan. Niki ngamuk lah supaya kalau niku kan sering diskusi tafsir pakar-pakar tafsir nasional. Termasuk kalian Pak Kures. Kalau niku kadang merindukan sing kangkang ini sing hafal Quran, mbok hafal wisuda, mbok hafal tenan pokoke berhubung suudon haram mesti yakin hafal. Tak baleni ya, berhubung suudon haram kalau yakin sama hafal Quran. Tapi hanya berdasar karena suudon itu haram. Kalau berdasar faktual ya tak tes nawani ya. Nak kiai ini ikhlas tak tes, tapi aku yakin kiai ini ikhlas. Karena mempermalukan orang di depan umum ya haram juga. Maka berbahagialah teman-teman yang khatam. Suudon yang haram, mempermalukan haram. Terus aman Kang, tenang mohon. Saya itu punya teman, alumninya Bapak, pas tahlil baca kulhu terus tak tanya. Enggak boleh kamu baca kulhu. Kenapa? Kamu dulu setar sama Bapak itu hanya juz 8, sementara kulhu juz 30. Enggak boleh orang yang juz 8 sok-sokan baca juz 30. Akhirnya dia kalau tahlil enggak pernah baca kulhu. Karena itu juz 30. Saya ulang lagi ya. Andaikan orang-orang Indonesia kayak Pondok Lirboyo, Pondok banyak lah termasuk pondok pondok besar. Kalau saya nyontohkan tentu Pondok Sarang, Pondok Maron, mengaplikasikan Alfiyah diaplikasikan dengan Quran. Mumpun, aku pun pinter banget. Kalau sampean bisa gitu neng Mesir ya tetap alim, apalagi di Ethiopia tadi di Rwanda tetap alim. Karena Alfiyah itu cukup ketika menganalisis tadi jasmin wasid bil jasmi takhirun kufi di Quran itu ada mayyar tada, ada wa mayyar tadid. Ada mayyusyakik fakil idgham, ada mayyusyaki. Tapi guru-gurunya kan menyontok boleh umdud, boleh muda, boleh ifrir, boleh firo. Saat dulu itu janggal ini. Karena gurunya rapal Quran. Apa ngapal lebih ya, mikir ekonomi, bojone cerewet. Tapi kalau pesen lah, sudahlah generasi ini, mpun lah, pokoknya mulai itu, iya, gak bisa terang. Nah termasuk tadi. Ketika Anda ngaji akhruful ibdal, itu kelihatan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Meskipun diakhiri wawu, ini bukan nakis wawi, bukan. Ini takhfif. Yang maknanya seimbang itu kafa ayak fa'u kuf'an bil hamzi. Maka sebagian qiraah, rata-rata qurra' sab'ah itu bacanya walam yakullahu kufuwan masih pakai hamzah. Karena ini maknanya mukafa'ah, kafa'ah. Yang baca kufuan diganti wawu, hamzah diganti wawu itu minoritas, termasuk qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu memang agak unik orangnya. Dia itu kalau di fi'il, lo kalau sing neliti sampean rasa protes. Gus Pak kok gak kamu lebih gak sopan nyalakan saya. Imam Asim itu kalau di fi'il itu selalu masih sama, di isim fa'il masih sama. Allahu yastazi'u masih pakai hamzah. Tapi ketika hujuan beliau baca apa? Hujuan pakai wawu, ibdalul hamzati wawan. Tapi di isim fa'il kembali hamzah. Mustazi'un. Paham ya? Nabi ya ayuhan nabiyyu. Tapi di fi'il nabi pakai hamzah. Itu sirinya kenapa Imam Nafi' sebagai qari'un madaniyun bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu wan nabiin. Sama cek menengkira asap. Imam Nafi' bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu. He wong sing tukang nyeritakno hukume Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Asim memang unik. Berkahnya beliau baca nabi ibadi, maka kita ngerti kalau nabi itu orang yang menceritakan hukumnya Allah. Coba dari awal kalau Imam Asim baca nabi, malah kamu bingung. Dicari di munjid non ba'ya sampai mati hidup lagi nggak ketemu. Karena itu bukan dari apa? Dari nakis ya'i bukan, itu proses takhfif. Apa proses takhfif? Terus kalau suwon supaya menjadi kebanggaan kita, kalau yakin hakut, yakin ainul yakin. Riyen nggih kula ngerti langsung kan. Sama ngerti to Gus Koyum. Kula nama manggil Lek Koyum. Itu ya enggak pernah kemana-mana. Karena serius ngaji sama abahnya ya alim. Gus Zofur ketika putra Mbah Mun di Al Azhar itu tahun pertama sudah the best karena yang bawa ilmu dari Indonesia.
Gus Najih dulu di Mekah ya termasuk santri terbaiknya Said Muhammad. Intinya orang-orang yang dulu di pondoknya alim, itu ketika ning Mekah, ning Mesir ya tetap alim. Syaratnya sudah jadi mutawif. Modelnya terus dorong duit, terus jadi mutawif, udah ada jelas. Repot terus. Ini buatan ngamuk nih, ini ngamuk banget maksudnya. Kan ya sakit, maksudnya ulama Indonesia kan juga alim-alim tenan. Siapa sih yang nggak ngerti alimnya Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Atur Musi, Mbak Ihsan Jampes dengan Sirajul Talibinnya, Syekh Zaini Bawean dengan kitab falaknya. Pulau ini sajane termasuk Mbak Sahal ngarang kitab Thariqatul Husul. Ini Gus Hadi pernah ngaji sama Mbak Sahal. Pulau ini coro ngarang kitab sajane nggih saged. Wedi nek Gus Hadi nyaingi ra iso dadi kula niku rada. Sajane saya lah kompetisi. Api-apian ngarang. Engko sing maca ora paham padha wae. Karena di Indonesia niku cara kula memang kita harus bangga. Terakhir kalau beri contoh yang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu pernah punya pemikiran yang mufasir seluruh dunia itu enggak kepikiran. Beliau itu pernah mengingatkan kita begini, ini memang enggak masuk akal. Syekh Nawawi kadang yang metu anehnya. Ini secara fikih jelas keliru, bukan keliru banget. Tapi secara ilmu yang di luar fikih itu benar. Angel kan, fikih salah tapi ilmu yang lain benar. Imam Nawawi itu pernah fatwa begini, orang minta mati syahid itu dosa. Kaget kan ulama Mesir, kaget ulama Mekah. Terus beliau cara menerangkan lucu. Man talaba syahadah itu ada dua. Kalau syahadah itu ibaratun an maktulil kafir, ini tidak sah. Bahkan dia bisa melakukan dosa besar. Karena maknanya syahadah apa? Ya Allah saya minta mati syahid. Berarti implementasinya apa? Ya Allah jadikan orang kafir bunuh saya sehingga saya mati syahid. Berarti dia ingin menjadi maktulal kafir. Orang yang dibunuh orang kafir. Itu zillah, tidak ada kerennya sama sekali. Baru lama Mekah mantuk-mantuk. Masuk akal juga. Ya saya ulang lagi. Kok ketoknya ngowah-ngowah. Ya saya ulang lagi. Yang dikatakan mati syahid itu dibunuh siapa itu? Dibunuh orang kafir kan? Berarti yang mati syahid berarti namanya apa? Maktulal kafir. Loh, orang kok minta supaya dibunuh orang kafir? Itu kan nggak keren. Satu, melumpuhkan pasukan kita karena kita berkurang karena ada yang terbunuh. Wes ngurus yang mata ini kafir. Atau syahadah itu pokoknya ingin toh nyawa. Saking senangnya Allah, nyawanya dikasihkan Allah. Kebetulan yang bunuh kafir. Nah yang kedua ini yang baik. Jadi syahadah kebetulan ini yang baik. Ya sama lagi, saking cinta kita pada Allah, nyawa kita serahkan. Kebetulan yang bunuh kafir. Tapi jangan pernah berpikir syahadah adalah kamu dibunuh orang kafir. Makanya pernah ada orang kaya Jakarta, Gus doain saya bisa ngerawat orang yatim 100 sampai 1000. Saya jadikan orang kaya, doain jadi orang kaya, ngerawat anak yatim 1000. Saya bilang saya tidak akan mendoakan ila yaumil qiyamah. Itu kan baik, guys. Kalau doa kamu terkabul, Allah harus membunuh orang 1000 biar anaknya yatim, om. Mbok kalau ingin baik, yang baik saja, udah usah gitu, om. Terus dia mikir, iya ya. Kalau 1001 orang kaya rumah anak yatim 1000, kalau semua orang kaya doa gitu, saya Indonesia yatim semua. Gitu. Ya kan untuk menjadikan yatim syaratnya bapaknya diapakan juga. Sudah kalau mau baik, baik saja, tidak punya cita-cita yang nggak jelas gitu. Mintanya 1000 lagi. Berapa orang harus dibunuh Allah supaya anaknya yatim itu. Setelah itu dia tobat. Tobat malah jadi nggak ke rumah siapa-siapa. Jadi kan, tapi apapun itu secara ilmu nggak boleh. Kamu berdoa ya Allah, jadikan saya penanggung anak yatim 1000, nggak boleh. Pokoknya kalau kadung ada yatim ya di rumah gitu aja, nggak usah berdoa. Ya, nggak usah berdoa. Pokoknya ada yatim di rumah, nggak usah apa? Karena untuk mewujudkan yatim harus sabku kotli abi atau abihim terserah atau abaihim tentu. Ya makanya ini hebatnya Syekh Nawawi. Beliau zaman itu sudah punya terobosan jangan. Sehingga saat itu seorang Islam tuh gak kepikiran jadi maktulal kafir. Kalau perang ya ingin menang, perang kok ingin mati. Berkahnya itu terus pahlawan-pahlawan Indonesia, terus Pangeran Diponegoro, semua pahlawan itu ya jenenge perang ya kepengen menang. Ojo mentang-mentang kue nak syahid terus lebih swarga awal terus kepengen jadi maktulal kafir. Itu dulu
Imam Nawawi itu top betul. Itu di surat An-Nisa ketika Imam Nawawi cerita asyuhada. Syuhada itu ada dua. Ada syuhada ibaratun an maktulil kafir. Nah ini fahadihi latas. Ini syahada yang tidak sah untuk kamu minta. Karena itu ibaratun an qatlil kafir. Dan itu dhillah. Itu kehinaan. Yes, kula suwun niki kenangan kula kersane guru-guru teng Maron, teng pondok pundi mawon pokoke kula pesen. Khusus kaidah-kaidah nahwu contohnya Quran. Misalnya rapal ya goleki mushaf lah. Sementing sehingga anak ini nanti gak gagap. Misalnya wawu kosam ya contohnya wadduha walaili lah. Lo bukti walaili ini jar karena atap wadduha yang majrur biwawil apa? Kosam. Wal fajri. Contohnya pewancet. Jadi bareng ngaji tenan yo bingung. Mergo contohku gak ono ning jaa zaitun roh itu setan. Sudah gitu punya problem kalau punya santri Betawi kamu dianggap bohong karena jaannya enggak zaitunnya enggak jaa itu. Jaa zaitun sudah gitu ditambah roh itu zaitan. Saya melihat zaitnya benar santrinya bilang, "Mana Pak zaitnya, Pak?" Ya kalau suwun karena Quran itu pun jenengan ngandel kula. Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga saking mudahnya Quran, saya tadi cerita Gus Adid, Gus Tasim, itu banyak sahabat yang masih kafir, itu mendengar Quran langsung Islam karena betapa mudahnya itu difahami. Sayyidina Umar Islam karena dengar Toha ma anzalna alikal Qur'ana ditasy. Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sa'id bin Jubair itu masuk Islam karena Jubair bin Mut'im bin Adi. Kan ada tabi'in namanya Sa'id. Tapi ini yang ceritanya yang Jubair bin Mut'im. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia masih kafir. Dia datang ke Medina itu sebagai negosiator supaya Nabi membebaskan Asra Badrin. Masih kafir. Nunggu Nabi sholat maghrib. Kebetulan Nabi baca waktu wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mbok ya kalau ngaku sebagai Tuhan itu dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Ternyata Fir'aun, Namrud, semua yang dipertuhan, mereka wujud ada bapak mbahnya dan lahir di bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau merasa Tuhan, mbok ikut menciptakan langit bumi, lahirnya di bumi kok merasa Tuhannya bumi ini apa-apaan? Masa Tuhan sama yang diciptakan dulu yang diciptakan. Terus gitu. Terus katanya Jubair bin Mut'im tadi, kada qalbi ayatir. Kalau dalam riwayat Musnad Ahmad disebut kada qalbi ayyan sodi'a. Hatiku hancur. Karena Muhammad lam yaktub syai'an min akli. Akal saya habis oleh logika yang dibangun Muhammad. Langsung matur Nabi masuk napa? Jadi terus terakhir kalau cerita Muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir terbaik ulama sepakat. Ini itu tafsir At-Tabari. Sampai ngendikan Imam Nawawi, lam yusannab fil Islam misluh. Napa? Lam yusannab fil Islam misluh. Enggak ada tafsir yang enggak ngiduk tafsir apa? Tabari Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau di awal ngendikan Quran itu mudah. Karena orang kafir dulu pun mendengar Quran itu faham sehingga masuk Islam. Wa aidon, alasan kedua, tidak masuk akal misalnya Allah ngendikan gini pada orang kafir, iktabir bima la fahmalaka. Hei orang kafir, pahamilah Quran yang kamu tidak akan faham. Sampai Allah mendamu orang kafir, mentaubai orang kafir kan apa? Ada potensi faham sehingga kalau nggak faham disalahkan. Kalau dari awal nggak potensi faham berarti nggak bisa disalah. Ya ini jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror kalian yang khataman Quran be alfiyah. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kau orang regani sing khataman. Nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi ini memang angel. Jadi kiai macam angel. Angel. Jadi kiai ku angel. Mulane sing bener atus kula terus ngawur ngoten mawon. Fadhole Allah jembar ngoten mawon wis pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bu swarga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayang salat koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Qadir Jilani, orang Arab pun. Terus wae salat koyo umume wong ngoten mawon. Standar takrib, mabadik fikihan pun pokoke sah ngoten mawon. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Khataman Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wow, gak paham niku wow. Wah, pokoke ngoten lah. Tapi kula husnudzon tadi. Wis Kang sampean tenang ae, suudzon ku haram tenang mawon.
Jadi di hati saya orang kok apal tenan ta ora rai-rai ngene iki mboten ngarang. Saya ini pengagum hukum. Suudzon itu haram. Mempermalukan orang juga haram. Ngetes yang bikin malu juga haram. Meskipun husnudzon kadang ya goblok tenan. Wis ora apa-apa lah. Goblok kan gak mesti haram, tapi kalau suudzon niku haram. Jadi tapi kalau suwon pokoke geng sithik diyakini Alfian itu diyakini kersane wau ketika napa wonten kaidah sing tinjan jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi kados wa min mudhari indikana munjazim tuhdafunun wa khasfumal isim. Jadi kadang kayak walam yaku itu polanya kan kayak muktal kayak nakis wawi yang dibuang karena jazm. Ternyata dari apa? Walam yakun apa? Itu di Quran diantaranya dipakai ketika Sayyidah Maryam dengan apa? Walam aku bahagia. Nama walam aku bahagia. Ada lagi awala yadkurul insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku syai'a. Asluhu walam yakun syai'a. Jadi pola-pola seperti itu kitab Alfiyah sangat nolong sekali. Ya matur nuwun. Rasa arep para ngundang menawa iki stop Mas. Pokoke kula niki barokah kula hormat Mbak Anwar. Maca adat pondok nak hormat abe hormat putrane. Wong lan nek ketemu Gus Adib ya mikir. Nak nganggo dekne nganggo putrane Mbak Anwar terus menang-menangan. Tapi cara fikih Gus menang-menangan tetap haram ngono kan. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.